Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Nah, kali ini bertemu lagi dengan kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Chandra Abstar Putri, dan juga rekan saya, Firzania Octavia Dwi Rahma Putri. Nah, di sini kelompok 3 akan membahas mengenai komponen dan fungsi pengembangan kurikulum. Nah, poin penting dalam materi ini adalah yang pertama yaitu mengenai komponen pengembangan kurikulum dan yang kedua yaitu fungsi pengembangan kurikulum. Nah, pada kali ini saya Chandra Vista Putri akan menjelaskan dan membahas mengenai komponen pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep komponen kurikulum. Nah, pada dasarnya konsep pengembangan komponen kurikulum itu terbagi menjadi 4 hal. Ini adalah pembahasan secara umum. Yang pertama yaitu ada tujuan. Nah, tujuan pengembangan kurikulum ini adalah disesuaikan dengan tujuan pendidikan, bahwasanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, maka dari itu, tujuan kurikulum ini menjadi dasar dan landasan pokok utama dalam kurikulum. Nah, yang kedua yaitu adalah isi. Nah, isi ini berkaitan dengan konten materi dan juga bahan ajar yang digunakan sesuai dengan tingkatan yang ada dalam kelas atau sekolah tersebut. Nah, isi ini juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa yang ada di setiap lembaga atau di setiap sekolah yang ada. Nah, yang ketiga yaitu ada metodologi atau proses. Nah, proses ini berkaitan dengan strategi dan juga metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi antara tujuan, isi, dan metodologi ini saling berkaitan. Adanya materi dalam suatu kelas harus disesuaikan dengan tujuan. Nah, setelah disesuaikan dengan tujuan, maka isi harus dilengkapi dengan adanya metodologi atau proses yang berkaitan dengan strategi, metode, dan juga pendekatan dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, yang terakhir yaitu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini menjadi tolak ukur atau menjadi suatu penilaian yang dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk menilai proses dan juga hasil pembelajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi, evaluasi ini bukan hanya berkaitan mengenai hasil akhir, namun proses pembelajaran setiap peserta didik juga harus dievaluasi. Nah, evaluasi itu bukan hanya untuk peserta didik saja, akan tetapi sebagai seorang pendidik juga harus dievaluasi. Karena keempat hal ini harus saling berkaitan dan juga harus memberikan dampak yang baik. Karena pada dasarnya konsep pengembangan kurikulum itu harus memberikan dampak yang baik kepada peserta didik. Namun, harus juga memberikan manfaat yang baik kepada pendidik untuk meningkatkan kompetensinya dan juga meningkatkan pedagogi pendidik tersebut. Nah, di sini yaitu mengenai kita akan membahas tentang penjabaran dari konsep pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Nah, pada dasarnya kurikulum itu diumpamakan sebagai bentuk organisme manusia yang memiliki susunan anatomi tertentu. Nah, komponen dari anatomi tubuh ini yang utama tadi yang sudah saya jelaskan yaitu ada 4, yaitu ada tujuan, isi atau konten materi, ada metodologi atau proses atau sistem penyampaian dan penggunaan media, serta yang terakhir yaitu adalah mengenai evaluasi. Oke, selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas mengenai komponen tujuan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kurikulum atau pengajaran karena akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan memberikan warna dalam komponen kurikulum lainnya. Nah, tujuan harus memiliki sasaran yang tepat agar kurikulum yang digunakan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap lembaga dan juga terhadap pendidik serta peserta didik yang ada. Oke, yang pertama yaitu mengenai konsep tujuan. Nah, konsep tujuan itu merupakan peranan penting dalam kurikulum atau pengajaran, sebab mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan memberikan warna dalam komponen kurikulum lainnya. Nah, tujuan dalam pengembangan kurikulum ini harus memiliki sasaran yang tepat agar kurikulum yang digunakan dapat memberikan dampak yang baik kepada lembaga sekolah tersebut, kepada guru, dan juga kepada peserta didik. Nah,
tujuan dari kurikulum ini juga sangat berkaitan erat dengan filsafat, yaitu sebagai pondasi bahwasanya jika dalam pengembangan kurikulum itu hanya menggunakan landasan filsafat secara klasik, maka tujuan kurikulum ini hanya terfokus pada aspek penguasaan materi atau kognitif saja. Nah, namun jika kurikulum ini berlandaskan progresivisme, maka tujuan dari kurikulum ini juga hanya terfokus pada sikap atau ranah afektifnya saja. Nah, yang terakhir, jika pengembangan kurikulum ini hanya berlandaskan dengan filsafat rekonstruktivisme, maka tujuan dari kurikulum ini hanya berlandaskan aspek psikomotorik. Maka dari itu, tujuan dari kurikulum ini harus mencakup tiga hal, yaitu harus mencakup tujuan dari kognitif, tujuan ranah afektif, dan tujuan dalam ranah psikomotorik, agar ketiganya itu bisa saling berkaitan dan berinterkoneksi satu sama lain. Jadi, peserta didik pun memiliki kecerdasan yang bukan hanya pengetahuan saja, namun memiliki sikap spiritual dan juga sikap sosial. Serta yang terakhir yaitu keterampilan dalam hal soft skill-nya, hard skill-nya, dan lain sebagainya. Nah, oke, yang kedua yaitu mengenai isi. Nah, isi ini berkaitan dengan bahan ajar dan strategi mengajar. Nah, dari bahan ajar ini harus disesuaikan dengan materi yang ada, sebab bahan ajar merupakan segala sesuatu bentuk bahan ajar yang digunakan dalam melaksanakan dan menunjang dalam proses pembelajaran yang ada di kelas. Nah, bahan ajar ini dapat diartikan sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik secara dalam untuk sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Nah, bahan ajar di dalamnya juga harus terdapat berupa materi mengenai pengetahuan, sikap, keterampilan yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar tertentu. Nah, strategi mengajar ini berkaitan juga dengan bahan ajar. Maka dari itu, apa saja sih strategi yang harus digunakan guru sesuai dengan karakteristik dari peserta didiknya? Yang pertama ada exposition discovery learning, yaitu dalam artian hal ini proses pembelajaran yang menggunakan bahan ajar yang sebelumnya itu sudah ada, namun peserta didik diminta untuk mempelajari ulang, namun ada bahan secara cetak maupun yang bisa terlihat oleh panca indera. Nah, yang kedua yaitu ada group individual learning. Nah, di sini adalah dikelompokkan. Jadi peserta didik belajar secara berkelompok, bukan secara individu. Yang ketiga ada reception learning atau discovery learning. Nah, dalam hal ini peserta didik menerima segala sesuatu proses pembelajaran yang sudah diberikan atau dilakukan oleh pendidik yang ada di dalam kelas tersebut. Dan yang terakhir yaitu rote learning atau meaningful learning. Dalam hal ini adanya penggabungan antara pembelajaran secara individu dan kelompok, dan adanya pembelajaran secara discovery learning dan juga adanya inquiry learning. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada media mengajar. Nah, media mengajar ini juga berkaitan dengan isi dari komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama ada media mengajar merupakan segala macam bentuk perangkat atau alat pembelajaran yang sudah disediakan guru untuk mendorong proses pembelajaran peserta didik yang ada di kelasnya. Jadi adanya bahan ajar yang sudah ada, materi yang sudah ada, strategi yang sudah dilakukan guru, maka guru juga harus memiliki media pembelajaran. Dalam artian, pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu bukan hanya mengenai pembelajaran yang berbasis ceramah, bukan seperti itu, karena pada dasarnya pembelajaran yang sudah dirancang, jadi dalam pembelajaran itu harus dirancang. Nah, dirancang ini dalam bentuk RPP. Nah, dalam RPP guru juga harus menjelaskan proses dari awal hingga akhir pembelajaran, di mana media pembelajaran ini juga termasuk dalam konteks isi dari pengembangan kurikulum, karena media pembelajaran itu sangat penting bagi peserta didik, terutama media yang sangat menarik peserta didik. Nah, hal ini bertujuan untuk menarik minat peserta didik dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, serta mempermudah peserta didik untuk lebih memahami materi yang sudah dijelaskan oleh guru di dalam kelas.
Oke, yang terakhir yaitu mengenai evaluasi pengajaran dan evaluasi hasil belajar dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari 3 rangkaian tadi yang sudah saya jelaskan di awal, adanya tujuan, adanya isi, adanya metodologi atau proses pembelajaran di kelas. Yang terakhir yaitu adalah adanya tujuan dari evaluasi. Jadi, dari tujuan, dari proses pembelajaran di kelas yang berkaitan dengan isi, materi, dan seterusnya. Yang terakhir harus adanya evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini dilakukan bukan hanya kepada peserta didik, namun evaluasi pembelajaran ini juga perlu dilakukan kepada pendidik. Jadi, pendidik juga harus melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri pada saat melakukan proses pembelajaran. Apakah strategi yang digunakan sudah sesuai? Apakah metode yang digunakan dalam pembelajaran di kelas itu sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas? Nah, itu juga harus perlu dievaluasi, sebab keberhasilan mencapai tujuan dalam pendidikan juga berkaitan dengan cara kita menyampaikan suatu pembelajaran itu di kelas dan bagaimana cara kita mengemas pembelajaran itu di kelas dengan baik. Nah, oke. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik. Nah, evaluasi hasil belajar peserta didik ini sebelumnya juga harus dilakukan evaluasi proses. Nah, jadi dalam suatu proses pembelajaran di kelas bukan hanya terpaku atau terpacu pada hasil atau evaluasi di akhir atau hanya hasil akhir proses pembelajaran. Namun, evaluasi juga harus dilakukan dalam proses perjalanan dalam pembelajaran tersebut. Jadi, apakah dalam proses pembelajaran itu semua peserta didik tertarik? Apakah semua peserta didik itu memperhatikan? Nah, di situ pendidik juga harus melakukan evaluasi dalam hal prosesnya. Ketika memang ada peserta didik yang belum bisa menangkap apa yang kita sampaikan, maka dalam artian dalam tanda kutip eh, peserta didik tersebut harus membutuhkan perhatian khusus oleh pendidik. Nah, baru di akhir yaitu peserta didik dilakukan evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh guru. Nah, evaluasi hasil belajar ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama yaitu evaluasi formatif atau evaluasi jangka pendek. Nah, dalam hal ini adanya pretest sebelum proses pembelajaran yang terangkum dalam RPP tadi terdapat pretest. Kemudian setelah pretest, guru melakukan proses pembelajaran seperti yang sudah direncanakan di awal, baik itu mengenai materi, mengenai medianya, mengenai strateginya, mengenai metodenya itu sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, atau pemrograman dalam suatu kelas. Nah, yang terakhir setelah melakukan hal tersebut maka ada post test. Nah, post test ini untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman peserta didik setelah mengikuti rangkaian dan atau proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, di sini akan diketahui mana peserta didik yang butuh perhatian khusus, mana peserta didik yang perlu dikembangkan mengenai pengetahuan yang sudah peserta didik dapatkan. Nah, yang kedua yaitu mengenai evaluasi sumatif atau evaluasi jangka panjang. Nah, evaluasi jangka panjang ini adalah keseluruhan. Jadi setelah melakukan proses pembelajaran, setiap materi yang sudah diajarkan dalam kelas tersebut ada proses. Nah, untuk evaluasi sumatif jangka panjang ini bisa dilakukan setelah puncak tema. Nah, kalau di dalam kurikulum 2013 itu adalah adanya puncak tema. Dan di puncak tema ini semua materi sebelumnya harus dilakukan evaluasi. Yang sebelumnya sudah dilakukan evaluasi jangka pendeknya setelah proses pembelajaran, maka di puncak tema ini secara keseluruhan peserta didik harus dievaluasi apakah sudah dapat memahami pemahaman dengan baik. Nah, evaluasi sumatif ini juga dapat dikatakan seperti evaluasi PTS atau penilaian tengah semester. Contoh dari evaluasi sumatif itu, selain PTS ada juga PAS, yaitu penilaian akhir semester. Oke, dan yang terakhir, sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya dari keempat komponen kurikulum yang sudah saya jabarkan mengenai ada tujuan, isi, atau konten materi, ada metodologi, ada evaluasi, itu semua harus saling berkaitan. Ketika salah satunya tidak terlaksana dengan baik, maka tujuan dari suatu pendidikan juga tidak dapat terlaksana dengan baik.
Nah, dari tujuan, kita review kembali, dari tujuan harus benar-benar disesuaikan. Apa sih tujuan pendidikan itu? Apa yang diharapkan dari adanya proses pembelajaran itu. Dalam hal ini, tujuan dari adanya pengembangan kurikulum yang terpenting adalah mencakup 3 hal, yaitu dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu dalam ranah pengetahuan peserta didik, dalam ranah sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, dan yang terakhir yaitu mengenai keterampilan atau yang bisa disebut dengan soft skill dan juga life skill-nya. Nah, kemudian isi. Isi ini harus berkaitan dengan materi atau konten bahan ajar yang harus dipersiapkan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, yang ketiga yaitu adalah metodologi atau proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam hal ini proses ini harus dilalui 3 tahapan. Yang pertama ada namanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Maka guru sebelum mengajar juga harus memiliki pegangan atau landasan dalam melakukan proses pembelajarannya, yaitu RPP, dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang ada di kelas. Nah, yang ketiga yaitu ini mengenai mekanisme. Jadi mekanisme itu harus dilakukan secara sistematis dan runtut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan guru sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini bukan hanya mengevaluasi proses hasil pembelajaran ataupun mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik. Namun, evaluasi ini harus dilakukan setiap elemen dalam pendidikan, baik itu pendidiknya, baik itu proses atau struktural yang ada di lembaga tersebut, dan juga yang terakhir yaitu peserta didik. Nah, dalam hal ini agar suatu tujuan pendidikan itu bisa tercapai dengan baik, tidak lupa kita harus juga melibatkan peran orang tua dalam pendidikan seorang anak. Sebab semua elemen dalam pendidikan harus saling bisa bersinergi, bahwasanya untuk mencapai tujuan pendidikan itu bukan hanya diraih oleh 1 atau 2 orang saja, namun butuh support di setiap lingkungan sekitar kita atau di lingkungan masyarakat kita. Nah, dari adanya 4 hal tersebut, maka ketika sudah dievaluasi, hal terakhir yang harus dilakukan adalah melakukan penyempurnaan. Nah, penyempurnaan ini adalah memperbaiki apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam artian dapat dikatakan bahwasanya apa yang sudah baik harus terus ditingkatkan agar menjadi yang terbaik. Nah, yang terbaik ini jangan sampai kita menurun, dan hal-hal buruk yang mungkin kurang baik harus lebih diperbaiki lagi agar bisa mencapai suatu tujuan dan juga mencapai kesempurnaan yang menyeluruh untuk mencapai suatu tujuan bersama. Materi selanjutnya yaitu fungsi pengembangan kurikulum. Fungsi pengembangan kurikulum yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan peranan penting dalam pengembangan kurikulum atau pembelajaran karena tujuan ini akan mengarahkan pada komponen-komponen pengembangan kurikulum. Nah, tujuan ini dibentuk berdasarkan 2 hal. Yang pertama yaitu tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat, dan yang kedua yaitu pemikiran yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis negara. Fungsi pengembangan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional.
Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang ingin dicapai dan didasari oleh falsafah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, tujuan pendidikan nasional ini yaitu merupakan tujuan dari keseluruhan satuan jenis dan kegiatan dalam pendidikan dalam suatu negara, yaitu negara Indonesia, baik pada jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal dalam konteks pembangunan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan yang kedua yaitu tujuan institusional atau tujuan dalam lembaga. Nah, tujuan institusional ini lebih kecil dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional dengan berdasarkan sifat sekolah ataupun sifat lembaga pendidikan. Maka dari itu, setiap sekolah atau lembaga pasti memiliki tujuan institusional sendiri-sendiri, di mana antara satu sekolah dan satu sekolah lain tidak sama. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, tujuan ini dapat dilihat dari GBBP, yaitu garis-garis besar program pembelajaran setiap bidang studi. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional atau tujuan lembaga tadi, sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Nah, maksudnya adalah semua tujuan kurikuler ini yang ada pada suatu lembaga pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan instruksional ini adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajarannya. Tujuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional secara umum dan secara khusus. Tujuan instruksional secara umum yaitu tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik atau lebih mendalam. Nah, tujuan instruksional ini dapat dilihat dari tujuan setiap pokok bahasan suatu bidang studi yang ada di dalam GBBP tadi. Kemudian tujuan instruksional secara khusus yaitu merupakan penjabaran dari tujuan instruksional secara umum. Tujuan ini dirumuskan oleh para guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengembangan kurikulum bagi peserta didik atau siswa. Keberadaan kurikulum sebagai organisasi belajar yang tersusun merupakan suatu persiapan bagi peserta didik. Perlu kita ketahui bahwa kurikulum adalah rencana dalam suatu pembelajaran. Jadi di mana peserta didik harus tetap dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan seirama dengan tahapan-tahapan perkembangan anak sebagai bekal untuk menjalani kehidupannya nanti. Nah, maka dari itu ketika tim pengembangan kurikulum mengembangkan suatu kurikulum, maka harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, apakah siswa tersebut mampu mencapai tujuan kurikulum tersebut dalam suatu sekolah atau lembaga. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan kurikulum bagi pendidik. Nah, di sini ada dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar peserta didik. Jadi, fungsinya pengembangan kurikulum untuk pendidik atau guru, nah itu untuk
pedoman dalam mengorganisir pengalaman belajar peserta didik selama proses belajar mengajar agar proses pembelajaran lebih bermakna. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Nah, sebagai seorang guru tidak hanya menyusun pedoman saja dalam melakukan proses pembelajaran, tetapi juga harus melakukan evaluasi agar dapat diketahui kesalahannya dalam pembelajaran yang sudah lalu itu apa, kemudian diperbaiki di pembelajaran di masa depan. Nah, evaluasi ini tidak hanya dilakukan untuk peserta didik dengan cara melakukan asesmen, tapi evaluasi juga harus dilakukan untuk guru itu sendiri. Fungsi yang keempat yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar. Yang kedua sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi belajar anak didik ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru atau peserta didik agar dapat memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu fungsi kurikulum bagi orang tua peserta didik. Nah, selain fungsi untuk warga sekolah, pengembangan kurikulum ini juga bermanfaat untuk orang tua dari peserta didik. Kurikulum bagi orang tua peserta didik ini memiliki fungsi agar orang tua dapat berpartisipasi membantu sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Bantuan yang dimaksud dapat berupa konsultasi langsung ke sekolah atau guru mengenai masalah-masalah yang menyangkut anak-anak mereka. Bantuan yang berupa materi dari para orang tua dapat disampaikan melalui lembaga B3, BP3, Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau yang kita kenal dengan komite sekolah. Dengan membaca dan memahami kurikulum sekolah, para orang tua tersebut dapat memahami apa yang akan diajarkan oleh sekolah dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah pada tingkat di atasnya. Fungsi kurikulum dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan dan yang kedua yaitu penyiapan tenaga kerja. Yang pertama dalam konteks pemeliharaan keseimbangan dalam proses pendidikan. Pemahaman kurikulum yang dimiliki oleh suatu sekolah pada tingkat di atasnya dapat melakukan penyesuaian di dalam kurikulumnya, yakni jika sebagian dari kurikulum di suatu sekolah telah diajarkan pada sekolah yang di bawahnya, maka sekolah tersebut dapat meninjau kembali atau perlu memilah-milah perlu atau tidaknya bagian tersebut untuk diajarkan. Apabila keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan untuk mempelajari kurikulum suatu sekolah belum diajarkan di sekolah sebelumnya, maka sekolah yang di atasnya tersebut dapat membantu mempertimbangkan dan memasukkan program tersebut kepada keterampilan-keterampilan itu sehingga siswa dapat mengetahui pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua yaitu penyiapan tenaga kerja. Apabila suatu sekolah berfungsi menyiapkan tenaga pendidik bagi sekolah yang di bawahnya, maka sangat perlu sekolah tersebut memahami kurikulum sekolah yang berada di bawahnya. Contohnya saja pada tingkat perguruan tinggi terdapat jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di jurusan tersebut kita mempelajari tentang bagaimana kurikulum yang berlaku di SD atau MI, buku-buku apa yang digunakan, medianya bagaimana, metode yang digunakan bagaimana. Nah, itu perlu dipersiapkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang akan ditempatkan pada sekolah jenjang SD atau MI. Fungsi pengembangan kurikulum yang terakhir yaitu fungsi pengembangan kurikulum bagi masyarakat sebagai pemakai lulusan sekolah. Dengan mengetahui kurikulum pada suatu sekolah, masyarakat sebagai pemakai lulusan dapat melaksanakan sekurang-kurangnya dua hal berikut. Yang pertama yaitu ikut memberikan kontribusi dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua dan masyarakat. Dan yang kedua yaitu ikut memberikan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan program pendidikan di sekolah agar lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat dan yang berlaku di lapangan kerja. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.